Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Indriawan dengan NIM 1523 4240 Di sini saya akan menjelaskan analisis risiko dari perilaku melawan arah saat berkendara di jalan perkotaan. Latar belakangnya, perilaku pengendaraan, terutama sepeda motor, yang melawan arus di jalan dua arah maupun satu arah menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas, kemacetan mendadak, dan konflik dengan pengguna jalan lain. Diperlukan analisis risiko untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan langkah pengendalian perilaku melawan arah, sehingga angka kecelakaan dan pelanggaran dapat diturunkan. Di sini ada dokumen-dokumen acuannya yaitu UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu ada Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK Lalu Lintas, lalu ada data kecelakaan dari kepolisian atau instansi perhubungan. Lalu selanjutnya ada lembar kerja yaitu penetapan sasaran SMART. Yang pertama itu S spesifik, mengurangi perilaku melawan arah di koridor X melalui rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, dan edukasi pengendara. Lalu yang kedua ada M, measurable, menurunkan jumlah pelanggan melawan arah sebesar 50% dan kecelakaan terkait sebesar 30% dalam 12 bulan. Lalu yang ketiga ada A, achievable, didukung data pelanggaran patroli polisi, CCTV, dan kampanye keselamatan. Lalu keempat ada realistik. Program serupa di koridor lain berhasil menurunkan pelanggaran secara signifikan. Lalu yang kelima ada time bound. Evaluasi hasil dilaksanakan setelah 12 bulan implementasi. Lalu di sini ada penetapan ruang lingkup risikonya. Yang pertama itu ada lingkup kegiatan. Perilaku pengendara yang melawan arah pada jam sibuk di kantor di koridor X. Lalu lokasinya itu ada jalan satu arah dan dua arah di koridor X, misal kawasan kampus, kawasan industri, atau pusat kota. Lalu ada ukuran atau skala. Rata-rata evaluasi lalu lintas, jumlah pelanggaran per hari atau minggu, jumlah kecelakaan terkait per tahun. Lalu yang keempat ada waktu pelaksanaan, periode observasi dan intervensi, misal Januari sampai Desember 2026. Lalu yang kelima ada cakupan area risikonya, keselamatan pengguna jalan, gangguan arus lalu lintas, dan dampak hukum bagi pelanggar. Lalu di sini ada justifikasi relevansinya. Perilaku melawan arah langsung meningkatkan risiko tabrakan frontal, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa sehingga sangat relevan untuk dikaji. Lalu di sini ada analisis stakeholder internal dan eksternalnya. Stakeholder internal, yang pertama itu ada stakeholder pengelola kawasan kampus. Kepentingannya itu ada keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pengaruhnya itu sedang sampai tinggi. Perannya itu menyusun kebijakan interval dan fasilitas jalan. Lalu stakeholder satuan pengamanan, kepentingannya itu ketertiban di area masuk atau keluar. Pengaruhnya itu sedang. Lalu perannya itu pengawasan harian dan penertiban ringan. Lalu stakeholder penggunaan jalan tetap, seperti dosen, karyawan, atau pekerja. Kepentingannya itu kenyamanan dan keselamatan pejalan. Pengaruhnya itu sedang. Perannya itu pengguna yang terdampak kebijakan. Lalu ada stakeholder eksternal. Stakeholdernya itu kepolisian atau latas. Kepentingannya itu penegakan hukum lalu lintas. Pengaruhnya itu tinggi. Peran pemindahan pelanggaran dan patroli. Lalu stakeholder dinas perhubungan. Kepentingannya itu ada rekayasa lalu lintas dan rambu. Pengaruhnya itu tinggi. Peran penetapan rambu, maka rambu marka dan pengaturan arus. Lalu ada stakeholder masyarakat atau pengendara umum. Kepentingannya itu kecepatan dan kenyamanan berjalan. Pengaruhnya itu sedang. Perannya itu pelaku dan penerima manfaat kebijakan.
Lalu di sini ada implementasi terhadap risikonya. Jika penegakan hukum lemah dan rambu tidak jelas, pelanggaran melawan arah akan tetap tinggi sehingga kecelakaan dan konflik lalu lintas sulit dikurangi. Lalu selanjutnya ada penyesuaian dengan alur proses. Yang pertama itu ada alur bisnis, alur prosesnya. Pengendara masuk koridor, lalu melihat kepadatan atau jarak tujuan dekat, lalu memutuskan melawan arah, lalu terjadi konflik dengan arus berlawan, lalu kompetensi kecelakaan atau tindak penertiban. Lalu yang kedua ada proses signifikasi untuk dikaji resikonya. Yang pertama itu ada titik masuk ke jalur satu arah. Yang kedua ada persimpangan tanpa petugas. Yang ketiga ada segmen dan jalan dekat U-turn atau akses bangunan yang sering jadi titik putar. Lalu yang ketiga ada hubungan ruang lingkup dengan prosesnya. Segmen titik masuk ke jalur satu arah adalah titik paling kritis karena keputusan melawan arus arah biasanya terjadi di sini sehingga perlu rekayasa dan pengawasan lebih ketat. Lalu selanjutnya ada penetapan kriteria risiko, likelihood, dan impact. Di sini ada kriteria kemungkinannya. Yang level pertama itu ada definisi hampir tidak pernah pelanggaran melawan arah. Sangat jarang, misal kurang lebih satu kali per bulan. Lalu level 2 definisi jarang. Pelanggaran terjadi satu sampai 2 kali per bulan. Lalu level 3 definisinya mungkin. Pelanggaran terjadi mingguan. Lalu level 4 definisinya sering. Pelanggaran terjadi hampir setiap hari. Lalu level 5 definisinya sampai sangat sering. Pelanggaran terjadi berkali-kali dalam sehari. Lalu kriteria dampaknya level 1. Dampaknya itu insiden kecil hampir tabrakan atau near miss tanpa kerusakan dan cedera. Lalu level 2 dampaknya itu kecelakaan ringan, kerusakan kendaraan kecil tanpa cedera serius. Lalu level 3 dampaknya itu adalah kecelakaan dengan cedera yang membutuhkan perawatan. Lalu level keempat itu ada kecelakaan berat. Beberapa korban cedera serius, kemacetan parah. Lalu level 5 itu dampaknya kecelakaan fatal dengan korban jiwa dan gangguan lalu lintas besar. Lalu justifikasi kriterianya dampak dinilai dari tingkat keparahan bagi pengguna jalan, cedera atau kematian, kerusakan kendaraan dan gangguan terhadap kecelakaan lalu lintas di koridor tersebut. Oke, sekian. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.